jalannya lumayan menantang guys. Selamat datang di Werebo. Alhamdulillah guys, kita sudah sampai di pos 1 pendakian menuju ke Werebo. Ini kita lagi persiapan sebelum naik. Halo guys, kembali lagi bersama Edi Resti Channel. Kali ini kami masih melanjutkan perjalanan menuju Werebo. Mau tahu keseruannya? Ikutin terus ya perjalanan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memulai langkah pertama pendakian. Raisa, kita mendaki? Yes. Are you ready? Yes. Nah, ini treknya agak licin karena baru hujan. Tapi suasananya adem, nggak panas. Nah, di atas kita itu pepohonan. Oke, kita trip ke Werebo. Pendakian baru berjalan kurang lebih 10 menit. Tapi Kak Eca sudah mulai kecapean. Itu Kak Eca di belakang. Lumayan sudah guys, capeknya lumayan guys, kaki terasa berat dan jalannya semakin menanjak. Ya, kita sudah sampai di pos 2. Ini dia pos 2 Ontolui. Kita melanjutkan perjalanan lagi dari pos 2 menuju ke atas lagi. Kita cari pos 3 lagi. Ini Pasha pakai tongkat dia. Sepertinya dia mulai kelelahan. Apakah Pasha sanggup sampai ke pos berikutnya? Kita akan lihat guys kelanjutannya guys. Nah, ini Kakak Eca di belakang. Dia juga pakai tongkat. Jalannya lumayan menanjak, tapi sudah di semen dengan bebatuan, jadi cukup rata dan nyaman untuk kita mendaki. Kita sampai di pos 3. Pasha, pos 3 Pasha. Kak Eca juga sampai di pos 3. Kita lanjut dari pos 3 tadi. Kita naik lagi, mendaki lagi untuk sampai ke pos berikutnya, yaitu pos 4. Kontur jalan masih sama seperti tadi, menanjak dan berkelok-kelok, tapi kita tetap semangat. Ini situasi dan kondisinya
dari pos 3 menuju ke pos 4. Di sebelah kiri kita jurang yang kelihatan cukup dalam dan sangat berbahaya sekali kalau kita sampai tergelincir jatuh ke situ. Jadi kita sambil melangkah juga tetap harus hati-hati guys, apalagi ini kondisinya setelah hujan, jadi treknya basah dan sebagian licin. Trek yang tadi bersemen sekarang sudah berubah menjadi trek alam, yaitu tanah merah jadi guys. Jadi sekarang cukup menantang tanah dengan bebatuan kecil. Oke, sebentar lagi kita akan sampai ke pos 4. Dari pos 4 menuju ke pos selanjutnya itu sudah tidak terlalu jauh. Wah, sepertinya di depan ada air terjun mini. Kita harus hati-hati ya guys. Di belakang kita nih air terjun mini yang turun, dan airnya itu mengalir membelah trek yang kita lalui, tapi tetap bisa dilewati. Treknya semakin curam dengan kontur bebatuan kecil dan juga tanah, tambah dengan akar pepohonan. Tapi adem ini, gak panas, jadi terasa lumayan membantu. Treknya lumayan susah guys, bebatuan. Wow, harus hati-hati melangkah supaya kaki tidak sakit. Hati-hati ya, licin. TN wisata. Ya, pos 4. Pos 4 kita datang. Pos 4 dek. Akhirnya udah sampai di pos 4. Kabut sudah mulai turun. Kita melanjutkan dari pos 4 tadi, pos Soroko, menuju ke pos 5. Semangat. Wow, jalannya lumayan menantang guys. Seru nih guys. Mendaki menuju Wairebo bukan sekedar perjalanan fisik, tapi perjalanan rasa. Jalur setapak menembus hutan lebat, akar-akar pohon menjadi pijakan alami, sementara suara burung dan desir angin menggantikan hiruk-pikuk kota. Nafas mulai berat, keringat jatuh perlahan, namun udara pegunungan yang sejuk seolah memberi tenaga baru di setiap langkah. Kadang jalur menanjak curam, kadang sedikit landai memberi jeda. Kabut tipis turun perlahan menyelimuti pepohonan, membuat suasana terasa hening, teduh, dan hampir magis. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada sinyal ponsel, hanya langkah kaki
detak jantung, dan alam yang berbicara. Sesekali berhenti untuk menoleh ke belakang. Terlihat lembah dan perbukitan yang mulai jauh di bawah. Rasa lelah bercampur kagum. Perjalanan ini mengajarkan sabar, menikmati proses, dan menghargai setiap meter yang dilalui. Akhirnya Pak Kaca dan Dede sampai di pos 5. Dadah dulu. Ini pos 5. Nah, atau pos 5. Dan di sini Bapak Ayo, bisa Pak Kaca. kalau simbol kami sini orang bisa mengusir hutan. Setannya. Jalannya sudah mulai menurun, setelah itu datar, jadi sudah tidak berat lagi, sudah menurun. Sebelah kanan kita jurang dan kabut sudah mulai turun. Itu Pak Kaca di belakang, Kaca dan Dede. Ini kabutnya semakin kuat turun. Kita baru saja tadi melewati sekitar pos 5. Semoga kita cepat sampai ke pos 6. Satu lagi habis itu sampai 6 dong, pos 7 dong. Dari pos 6 ini jalannya sudah menurun, sudah tidak ada yang menanjak lagi. Menurun sampai ke pos 7. Tapi lumayan licin. Nah, tanah di tetap hati-hati. Akhirnya kita sampai ke pos 7. Nah, ini pos 7 itu tandanya. Ada pondoknya, dan di pondok itu ada kentongan. Oke. Oke guys, itu sudah mulai terlihat. Ayo, udah jadi tambah semangat. Yeah. Alhamdulillah kita sampai. Selamat datang di Werebo. Guys, kita tadi sudah mengikuti upacara adat. Jadi sekarang kita sudah boleh berfoto-foto dan beraktivitas. Kita sudah jadi warga Werebo. Kita diarahkan untuk minum kopi dulu ya guys.
say try without sugar. I prefer, yeah, I like the first. You don't need sugar. Kita sudah berada di Wairebo, desa terindah nomor 2 yang ada di Indonesia atau di dunia. Satu, dua. Sekarang sudah maghrib guys, tadi kita habis foto-foto sama teman grup kita juga, seru banget. Karena sekarang lagi musimnya orang datang ke sini, jadi kami nginap di rumah ketua adatnya. Rumah ketua adatnya di posisinya yang tengah, yang ada tempat sakralnya. Nah jadi guys, di sini tuh ada 7 rumah utama, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan rumah untuk pengunjungnya kebetulan lagi penuh karena banyak banget orang yang berlibur ke sini. Ini kita mau ke toiletnya, mengitari dari pinggir rumah utamanya. Nah ini WC yang di belakang rumah ketua adatnya, ada 2 toilet dan 1 untuk kamar mandi. Kalau ini bagian bawah dari rumah adat, ada kayu bakar dan ada barang-barang lain. Nah, jadi ini isi dari Mbaruniang atau rumah adat kerucut khas Wairebo, yang juga menjadi rumah utama yang digunakan sebagai tempat upacara adat penyambutan tamu oleh ketua adat. Ini kondisi di dalamnya. Itu ketua adatnya lagi duduk. Di dalamnya cukup luas dan bersih. Jadi guys, kita itu tidurnya gabung atau bersebelahan ya sama teman satu grup kita. Nah, itu ada alat musik tradisionalnya seperti gendang, lalu ada Oma Katarina, ada alat-alat masak, dan juga ada tungku atau perapian. Oh iya guys, dalam satu Mbaruniang itu diisi oleh 6-8 kepala keluarga. Jadi terdapat kamar-kamar khusus yang tertutup tirai, di mana masing-masing kamarnya diisi oleh 1 kepala keluarga. Unik banget kan guys? Fun fact lagi guys, Mbaruniang ini memiliki 5 lantai ya, dan masing-masing lantainya itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah ini ada Papa dan Dede Fasa. Lalu ini tempat tidur kita, sudah dapat bantal, alas tidur, dan juga selimut. Ini suasana malam di Wairebo guys. Suasananya tenang tapi cukup dingin dan menusuk ke tulang kita. Dede dan Papa lagi duduk santai di depan rumah adatnya. Duduk santai di sini sambil memandang bintang di langit. Dan kalau beruntung bisa melihat apa katanya deh? Lihat Milky Way. Guys, ini sudah saatnya untuk makan malam. Kita makannya di situ ya. Nanti kita meja di Suasana makan malam. Ini kakak Ca lagi makan sama Dede.
Nah, ini suasana malam di Desa Wairebo. Rumah-rumahnya terlihat cukup terang ya, karena listrik yang berasal dari generator itu masih hidup. Hidupnya itu mulai pukul 6 sore sampai dengan pukul 10 malam. Nah, ini ramai orang, ada yang duduk-duduk, ada yang main gitar, ada yang bercerita sama teman-temannya. Kemudian ada juga yang lagi menyaksikan bintang di langit. Suasana sebelum tidur. Kami berdua, papa tidur di paling pinggir. Tidur dulu ya guys. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Dari Wairebo, desa terindah nomor 2 di dunia, kami mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ini dia suasana pagi di Desa Wairebo. Oh, ini dia. Orang-orang ramai semua, ada yang berfoto, ada yang main drone. Pagi yang indah. Kita sarapan pagi dulu. Sini ada telur dadar, nasi goreng, kerupuk, sambal. Dek, komentar sarapan pagi hari ini. Dingin dan masih cerah. Nah, jadi dari ketujuh rumah utama itu ada rumah ketua adatnya, tempat kita upacara kemarin, dan ada satu tempat untuk penginapan tamu. Di situ juga menjadi tempat untuk kita sarapan, makan malam, lalu kita dihidangkan kopi juga di situ. Tapi karena kebetulan lagi ramai banget pengunjung, jadinya kita tidurnya di tempat ketua adatnya. Jadi dari pagi sekali orang-orang sudah bangun, bersiap-siap, lalu sudah mulai berfoto-foto juga di sini bersama keluarga, bersama teman-temannya, mengabadikan momen sembari menunggu sang fajar terbit. Jadi sini syahdu banget, udaranya dingin, gak panas sama sekali. Terus ya pokoknya kalau kita di sini tuh rasanya pengen lama-lama aja gitu, nggak pengen pulang. Igo. Ya. Asep. Asep.
Alsen. Mana sekolah dia? Dimas. Saya kelas 3, dia kelas 2. Dia tidak sekolah. Nah, ini adalah altar tempat orang perayaan untuk hari-hari suci tertentu. Jadi ini disucikan di sini. Jadi para pengunjung tidak boleh menaiki ataupun menduduki altar ini. Morning, Ruby. Good morning. How are you? I'm fine. Yes. Did you sleep well? Yeah. Yeah, same. Did you sleep well? I was asleep all night. Do you want me to take a video of all of you? Should I take? With me? Yeah. About Wairobo is very beautiful, isn't it? Yeah. Yeah. So pretty, and it's in the mountains. And there's loads of drones around. The sun's shining. Woo. Is this the microphone? Yeah. Ah, hello, nice to meet you. We're having such a good time in Wairobo. What do you think about Wairobo village? I think it's a lovely village. Like all the houses, they are really beautiful, and all the people are really sweet. And we are such a nice group, and we had a good sleep. And the mountains are beautiful. The sun is shining, so it's really good. Unik desanya, nggak salah ya kalau dapat julukan gitu, desa tercantik kedua. Terus suka seneng di sini, dingin, kan. Terus unik benar rumahnya itu ya. Bagus banget ya, alamnya hijau, bagus. Orang-orangnya? Orang-orangnya udah pokoknya ramah-ramah. Terus ada gadis ikonik TikTok juga ya, Iya. Oma Katarina. Akhirnya ketemu. Oma siapa namanya? Katarina. Beli 2 ya. Oma berapa usianya? Ya. Usia? Saya 95. Wah. Sudah. Makasih ya Oma. Ya, sama-sama. Nah, ini tour guide kita namanya Mas Sandro, sekaligus pilot drone. Nah, itu drone-nya. Di rata-rata di sini tour guide itu sekaligus pilot drone. Ini peralatan drone yang lain. Maju terus, maju terus, maju terus. Hop. Guys, sekarang pukul 9:05. Waktunya kita pulang. Sampai jumpa Wairobo. Kami pamit pada awan, tapi tidak pada rasa yang tertinggal. Selamat tinggal negeri di atas awan. Terima kasih telah memberikan pengalaman yang sangat luar biasa. Kami kembali ke dunia ramai, membawa ketenangan dari ketinggian. Perpisahan ini bukanlah akhir, hanya jeda untuk kenangan berikutnya. Wairobo tak kami tinggalkan, ia ikut turun bersama kenangan. Terima kasih Wairobo.